Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, saya mau menanyakan. Tentu saja, silakan tanyakan apa saja yang ingin Anda ketahui. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Apakah multiverse itu, yang dimaksud multiverse itu apa ya? Multiverse adalah gagasan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya yang ada. Bayangkan seperti gelembung-gelembung sabun yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing adalah alam semesta yang berbeda dengan hukum fisika dan sejarahnya sendiri. Beberapa mungkin sangat mirip dengan alam semesta kita, sementara yang lain mungkin sangat berbeda sehingga sulit dibayangkan. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang jenis-jenis multiverse yang berbeda, atau mungkin bagaimana gagasan ini muncul? Iya, saya pengen tahu artinya itu apa. Secara sederhana, multiverse adalah gagasan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya yang ada. Ada banyak sekali teori tentang apa itu multiverse, dan para ilmuwan masih memperdebatkan apakah itu nyata. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih detail tentang teori-teori tersebut? Ya, Tentu, salah satu teori yang paling populer adalah teori alam semesta gelembung. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak gelembung di ruang angkasa yang lebih besar. Gelembung-gelembung ini terus bermunculan dan berkembang, dan beberapa di antaranya mungkin memiliki hukum fisika yang sangat berbeda dari alam semesta kita. Teori lain yang menarik adalah interpretasi banyak dunia dari mekanika kuantum. Teori ini menyatakan bahwa setiap kali terjadi peristiwa kuantum, alam semesta terpecah menjadi beberapa alam semesta yang berbeda, masing-masing dengan hasil yang berbeda dari peristiwa tersebut. Ini berarti bahwa ada alam semesta di mana Anda membuat pilihan yang berbeda dalam hidup Anda, atau di mana peristiwa sejarah terjadi secara berbeda. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih detail salah satu teori ini? Atau apakah Anda ingin tahu tentang teori multiverse lainnya? ya, jelaskan lebih detail. Tentu, teori alam semesta gelembung membayangkan alam semesta kita sebagai salah satu dari banyak gelembung yang mengapung dalam ruang yang lebih besar. Masing-masing gelembung ini mewakili alam semesta yang berbeda, dan mereka terus-menerus bertabrakan dan berinteraksi satu sama lain. Beberapa gelembung mungkin sangat mirip dengan alam semesta kita, sementara yang lain mungkin sangat berbeda, sehingga sulit dibayangkan. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih detail tentang bagaimana alam semesta gelembung terbentuk dan berinteraksi? Atau apakah Anda ingin tahu tentang teori multiverse lainnya? Sudah, yang saya tanyakan itu eh hmm, berarti multiverse itu artinya ya. Ya, betul sekali. Multiverse adalah sebuah konsep, di mana alam semesta kita bukanlah satu-satunya yang ada. Ada banyak sekali alam semesta lain di luar sana, masing-masing dengan hukum fisika dan sejarahnya sendiri. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana multiverse bisa terbentuk, Kalau atau mungkin dimensi, apa? kalau dimensi, Dimensi adalah aspek keberadaan. Dalam fisika, kita biasanya berbicara tentang tiga dimensi ruang, panjang, lebar, dan tinggi, dan satu dimensi waktu. Namun, beberapa teori fisika, seperti teori string, menyatakan bahwa mungkin ada lebih banyak dimensi yang tidak dapat kita lihat atau rasakan secara langsung. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana dimensi ini mungkin ada? Atau dimensi bagaimana mereka mungkin... dimensi satu, dimensi pertama itu apa? Dimensi pertama adalah garis lurus. Bayangkan saja garis yang membentang tanpa batas dalam dua arah yang berlawanan. Itu hanya memiliki panjang, tanpa lebar atau tinggi. Kalau dimensi kedua, Dimensi kedua adalah bidang datar. Bayangkan selembar kertas yang membentang tanpa batas ke segala arah. Ia memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki ketebalan. kalau tiga dimensi, Dimensi ketiga adalah ruang yang kita tinggali. Ia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bayangkan sebuah kotak atau bola. Benda-benda ini memiliki volume dan menempati ruang tiga dimensi.
Kalau dimensi keempat, Dimensi keempat biasanya dianggap sebagai waktu. Ia memungkinkan kita untuk mengukur perubahan dan pergerakan dalam ruang tiga dimensi. Bayangkan sebuah film. Setiap bingkai adalah gambar tiga dimensi yang statis. Tetapi ketika diputar bersama-sama, mereka menciptakan ilusi gerakan dan perubahan dari waktu ke waktu. kalau khayalan itu apa? Pikiran. Pikiran adalah aktivitas mental yang memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Pikiran kita memungkinkan kita untuk Apakah belajar. apakah itu bentuk empat dimensi? Ya, dalam matematika, bentuk empat dimensi disebut tesseract. Ia seperti kubus, tetapi dalam empat dimensi. Sulit untuk membayangkannya, tetapi para ilmuwan telah membuat model dan animasi untuk membantu kita memahaminya. Apakah roh itu termasuk empat dimensi? Dimensi keempat? Konsep roh lebih sering dikaitkan dengan keyakinan agama dan filosofis daripada fisika. Dalam konteks spiritual, roh dianggap sebagai esensi non-fisik dari seseorang, yang mungkin ada di luar dimensi fisik yang kita kenal. Jadi, tidak ada. Berarti dimensi keempat itu waktu. Ya, dalam fisika, dimensi keempat sering digambarkan sebagai waktu. Ini berarti bahwa setiap objek tidak hanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi, tetapi juga durasi dalam waktu. Konsep ini penting dalam teori relativitas Einstein, di mana ruang dan waktu saling terkait dan membentuk apa yang disebut ruang waktu. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana waktu bekerja sebagai dimensi keempat, atau bagaimana ia berhubungan dengan dimensi lain? Apakah waktu itu ilusi ataukah memang waktu itu memang ada? Konsep waktu memang rumit dan masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Beberapa teori fisika, seperti relativitas umum Einstein, menggambarkan waktu sebagai dimensi yang nyata dan terikat dengan ruang. Namun, teori-teori lain, seperti mekanika kuantum, menunjukkan bahwa waktu mungkin tidak bersifat fundamental dan bisa muncul dari fenomena lain. Jadi, apakah waktu itu ilusi atau nyata masih menjadi pertanyaan terbuka. Berarti sebagian besar menyatakan orang di dunia waktu itu ilusi atau nyata. Ada perdebatan panjang tentang apakah waktu itu ilusi atau nyata. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa waktu adalah ilusi karena persepsi kita tentang waktu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti emosi dan pengalaman kita. Yang lain berpendapat bahwa waktu itu nyata, karena kita dapat mengukurnya dan mengamatinya. Jadi, tidak ada jawaban yang pasti. Mungkin waktu itu keduanya, ilusi dan nyata, tergantung pada bagaimana kita melihatnya. Berarti semuanya itu tergantung dari pikiran kita ya. Ya, persepsi kita tentang waktu sangat dipengaruhi oleh pikiran dan emosi kita. Misalnya, waktu terasa berlalu lebih cepat saat kita menikmati sesuatu, dan lebih lambat saat kita bosan atau cemas. Pikiran kita juga dapat memengaruhi cara kita mengingat peristiwa masa lalu, dan bahkan bagaimana kita membayangkan masa depan. Tapi kenapa waktu itu bisa diukur dengan jam ya? Jam mengukur waktu berdasarkan pergerakan benda-benda di alam semesta, seperti perputaran bumi mengelilingi matahari. Kita juga menggunakan jam atom yang sangat presisi untuk mengukur waktu dengan lebih akurat. Mau tahu lebih banyak soal cara kerja jam atom? Ya, Jam atom bekerja dengan mengukur frekuensi getaran atom yang sangat stabil dan konstan. Getaran ini digunakan sebagai detak untuk mengukur waktu dengan sangat akurat. Jam atom jauh lebih akurat daripada jam biasa karena getaran atom tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti suhu atau gravitasi. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana jam atom digunakan dalam teknologi modern? di manakah jam atom itu berada contohnya? Jam atom ada di berbagai tempat di seluruh dunia.
Beberapa contohnya adalah Laboratorium Fisika Nasional seperti NIST di Amerika Serikat dan NPL di Inggris. Jam atom juga digunakan dalam sistem GPS untuk memastikan akurasi posisi. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang lokasi spesifik jam atom atau penggunaannya dalam teknologi? Kelebihan jam atom itu gimana ya? Apa ya? Kelebihan utama jam atom adalah Kelebihan jam atom itu akurasinya sangat tinggi. Mereka bisa mengukur waktu dengan sangat presisi. Jam atom juga sangat stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan suhu atau gravitasi. Hal ini membuat jam atom sangat penting untuk berbagai aplikasi seperti navigasi GPS, komunikasi satelit, dan penelitian ilmiah. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana jam atom digunakan dalam teknologi modern? Oke, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan?